Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat dan simpatisan GKI Sutopo, bakal jemaat Curug dan pos jemaat Tiga Raksa yang dikasih Tuhan. Sebelum memulai kebaktian secara online, mohon diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Untuk kenyamanan beribadah Anda, pilihlah tempat dengan suasana yang tenang. Gunakanlah perangkat yang hanya untuk mengakses link kebaktian. Jika menggunakan perangkat telepon seluler, ubahlah menjadi mode silent. Perhatikan waktu, hari, dan jam kebaktian, serta pastikanlah hadir sebelum kebaktian dimulai. Jemaat dan simpatisan dimohon untuk mengikuti rangkaian kebaktian secara menyeluruh, serta dapat menyiapkan diri terlebih dahulu dengan bersaat teduh sebelum kebaktian. Selamat mengikuti kebaktian. Tuhan memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Warta Jemaat GKI Sutopo, Minggu 23 Agustus 2020. Majelis Jemaat GKI Sutopo mengucapkan selamat mengikuti kebaktian secara online pada hari Minggu 23 Agustus 2020. Kami informasikan kepada seluruh jemaat dan simpatisan GKI Sutopo, Bacem Curug dan pos Jemaat Tiga Raksa bahwa untuk mempersiapkan sarana dan prasarana serta protokol dari pemerintah dan Sinode GKI untuk melaksanakan kebaktian di gereja sambil menunggu konfirmasi dari tim Satgas Gabungan. Minggu di gereja sambil menunggu informasi dari tim Satgas Gabungan masih melaksanakan secara online setiap pukul 9 pagi WIB melalui kanal YouTube multimedia GKI Sutopo. Kebaktian Minggu secara online
23 Agustus 2020 pukul 9 WIB dilayani oleh Pendeta Vince Ferdinand Markus. Liturgi khusus kebaktian Minggu secara online 23 Agustus 2020 mengenakan liturgi HUT GKI ke-32 Sinode GKI. Kami informasikan bahwa jemaat dan simpatisan GKI Sutopo, Bacem Curug, dan Pos Jemaat Tiga Raksa dapat mengikut sertakan anaknya dalam sekolah minggu secara online mulai tanggal 5 Juli 2020 yang diselenggarakan oleh Komisi Anak GKI Sutopo dengan jadwal sebagai berikut. Kelas kecil pukul 10.30 WIB melalui kanal YouTube Multimedia GKI Sutopo. Kelas besar pukul 11.30 WIB melalui Zoom Meeting. Diberitahukan kepada jemaat dan simpatisan GKI Sutopo, Bacem Curug, dan Pos Jemaat Tiga Raksa bahwa selama kebaktian Minggu secara online, jemaat GKI Sutopo tetap dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening GKI Sutopo, Jemaat GKI Sutopo, Bacem Curug, melalui rekening Bacem Curug, dan Jemaat GKI Sutopo, Pos Jemaat Tiga Raksa, melalui rekening Pos Jemaat Tiga Raksa, atau dapat mengumpulkan di amplop dan diserahkan pada saat ibadah bisa dilaksanakan kembali di gereja. Berita duka telah berpulang ke rumah Bapa di surga, almarhum Bapak Faber Tampu Bolon pada hari Minggu 16 Agustus 2020 dan telah dimakamkan pada hari Senin 17 Agustus 2020 di TPU Selapajang. Juga telah berpulang ke rumah Bapa di surga, almarhum Bapak Kusena Mulyana, Bapak mertua dari Bapak Yusuf Tirto Anugrah pada hari Minggu 16 Agustus 2020 dan telah dikremasikan pada hari Selasa 18 Agustus 2020 di Rumah Duka Bumi Baru, Bandung. Majelis Jemaat mengucapkan turut berbelasungkawa kiranya Tuhan memberikan kekuatan serta penghiburan kepada segenap keluarga yang ditinggalkan. Persembahan melalui transfer, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat dan simpatisan untuk mempersembahkan yang terus mengalir melalui transfer. Untuk pengelolaan administrasi keuangan gereja, Majelis Jemaat menghimbau untuk menambahkan kode angka di belakang minimal persembahan yang Bapak Ibu transfer sebagai berikut. Angka 5 persembahan ibadah hari Minggu, angka 6 persembahan bulanan, angka 7 persembahan syukur, angka 8 persembahan persepuluhan, angka 9 persembahan tahunan atau hari raya Pentakosta. Contoh minimal persembahan ibadah minggu Rp100.000 saat melakukan transfer, Bapak Ibu tambahkan angka 5 di belakang minimal persembahan menjadi sebesar Rp100.005. Majelis Jemaat GKI Sutopo memberitahukan bahwa telah dilaksanakan pembagian bantuan kepada jemaat maupun simpatisan dan warga di lingkungan gereja yang terkena dampak virus COVID-19. Bagi jemaat dan simpatisan yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dapat mengirim bantuan melalui rekening Peduli Kasih Bank BCA KCP Moderland di nomor 10816411949 atas nama Jaya Partini dan Sri Rohani. Himbauan jemaat yang terkasih, kami juga menghimbau untuk kita tetap di rumah kecuali terdapat hal yang penting. Kedua, selalu memakai masker, menjaga jarak atau social distancing, tetap bersemangat dan selalu menjaga kesehatan. Demikianlah warta Jemaat GKI Sutopo hari ini. Warta selengkapnya bisa Bapak Ibu
baca pada warta jemaat yang telah disampaikan oleh digital. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu sekalian, kita memulai kebaktian hari Minggu 23 Agustus 2020 dengan tema Gereja yang Terus Membaharui Diri dengan liturgi GKI HUT ke-32 Sinode GKI. Mari Bapak Ibu kita berhimpun dan bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita masuk rumahnya. Saudara-saudara umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuki kebaktian syukur kita pada minggu pagi ini dengan percaya bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Hari ini kita merayakan hari ulang tahun GKI ke-32. Gereja Kristen Indonesia dalam terang tema Gereja yang Terus Membaharui Diri. Pada saat ini ulang tahun GKI kita rayakan di tengah ujian berat. Sebagai bagian dari dunia, dari bangsa dan dari gereja Tuhan yang esa, kita tengah berkumpul di tengah situasi pandemi.
Dengan berbagai dampak yang ditimbulnya, kita bagaikan bahtera yang tengah berlayar di tengah samudra dan badai menderu. Namun kita tidak ingin mundur atau takut. Justru GKI ingin hadir sebagai alat berkat di tengah ujian berat. Kita ingin hadir menemani umat di tengah pergumulan yang membuat penat, samudra yang mengamuk. Tidak boleh membuat gereja berhenti jika ingin tetap memberi arti. Meski berat, gereja harus terus menggeliat agar dunia beroleh berkat. Jika hanya berdiam diri, maka semua akan mati, baik diri maupun dunia ini. Kita ingin memakai pergumulan berat ini sebagai alat untuk memperbaharui diri, maka kita mohon Tuhan menolong kita untuk menemukan cara-cara baru dalam bergereja, bersekutu, bersaksi, dan melayani di tengah dunia yang sedang berubah ini. Mari Bapak Ibu, di tengah ujian yang berat, kita datang kepada Tuhan dengan pengakuan dosa. Ya Tuhan, sebagai gereja-Mu, kami seringkali gagap dan tak siap saat ancaman datang. Sebagai gereja-Mu, kami seringkali lebih berfokus pada diri sendiri, ketimbang berfokus pada apa yang dibutuhkan oleh dunia ini. Sebagai gereja-Mu, kami tetap berhenti pada kemapanan dan kepuasan diri, sehingga lupa bahwa gereja-Mu harus bergerak keluar melampaui arus zaman
dengan segala pergumulannya. Sebagai gerejamu, kadang kami kurang giat untuk memikirkan secara serta melakukan cara-cara baru untuk berpartisipasi dengan kehidupan yang terus berubah, sehingga kami tertinggal beberapa langkah di belakang masalah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Raja Gereja, kami memohon. Ampunilah kami dan tolonglah kami. Amin. Amin. Berita anugerah, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Yehezkiel 36 ayat 24 sampai 26. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Yesus ku juru selamatku, Tuhanku bukan risku, tumpuan pengharapanku dan perisai perlindunganku. Tatkala hidupku sendu dan hatiku dapilu, Tuhanku Yesus ku seru dan jiwaku tenang dan teduh. Setiap langkahku tempuh, ku toleh Tuhanku. Setiap hasratku gelut, ku tanya Tuhanku. Ke dalam kasih penebus ku berserah selalu. Tiada lagi takutku walau hidup penuh seteru. Saudara-saudara, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman. Mari kita siapkan bacaan kita. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pada pasalnya yang ke-16, ayat 13 sampai dengan ayat 20. Matius pasal 16, ayat 13 sampai 20. Mari kita berdoa.
Kami mengucap syukur ya Bapa Sorgawi, pada kesempatan kebaktian Minggu pagi ini, kami boleh merayakan kasih dan karunia-Mu yang besar di dalam hidup dan perjalanan kami sebagai gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Di hari bahagia ulang tahun ke-32 Gereja Kristen Indonesia, biarlah kami kembali mendengar apa yang hendak Engkau ingatkan kepada kami tentang panggilan sebagai alasan keberadaan kami di tengah-tengah dunia ini. Maka kami mohon berkatilah ketika firman-Mu hendak kami baca dan renungkan bersama, supaya sungguh melalui kebenaran firman-Mu kami diberikan semangat dan juga dikobarkan keberanian kami untuk menjadi mitra juru selamat-Mu di tengah dunia ini. Berkatilah pemberitaan firman, supaya kami semua boleh mendapatkan berkat daripadanya. Amin. Injil Matius pasal 16 mulai ayat 13 demikian. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Saudara, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, dan berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya di dalam kehidupan ini. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah sukacita kedua kita. Karena pada hari ini, 23 Agustus, kita boleh merayakan hari ulang tahun GKI ke-32. Tepatnya nanti tanggal 26 Agustus. Beberapa hari sebelumnya kita merayakan 17 Agustus. 75 tahun Tuhan juga memberkati perjalanan bangsa ini dengan segala lika-liku yang dihadapinya. Lepas dari apa warna kehidupan negara, bangsa, dan juga gereja, namun di balik semua itu kita bersyukur bahwa Tuhan Sang Pengasih tidak pernah hengkang dari perjalanan hidup kita sebagai bangsa dan juga sebagai gerejanya di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara, setidaknya dalam kesempatan atau momen berbahagia ini kita selalu digerakkan untuk mengingat hal-hal yang penting. Misalnya terkait dengan hal syukur bahwa Tuhan sudah memulai seluruh keberadaan kita saat ini dari waktu-waktu yang sebelumnya. Dan kita juga bersyukur Tuhan sudah menempatkan kita dalam posisi apa adanya kita saat ini untuk terus dipakai oleh Tuhan menjadi berkat-berkat terindah buat dunia dan kehidupan ini.
Saudara, sebuah perjalanan yang panjang untuk kita boleh merayakan 32 tahun Gereja Kristen Indonesia. Perjalanan yang panjang, pergulatan yang berat, ditempuh oleh orang-orang pilihan Tuhan di lingkungan kita, khususnya GKI. Untuk mewujudkan kesatuan yang menjadi kerinduan Tuhan dan kerinduan kita sebagai gereja. Kita tahu saudara, 32 tahun sebelumnya, kita masih berada di dalam keadaan yang terpisah. Gereja Kristen Indonesia Sinode Wilayah Jawa Barat, Gereja Kristen Indonesia Sinode Wilayah Jawa Timur, dan Gereja Kristen Indonesia Sinode Wilayah Jawa Tengah dengan masing-masing hidup dan keberadaannya. Tetapi kerinduan untuk menyatu sudah muncul jauh-jauh hari. Dan singkat ceritanya Tuhan terus memberkati sampai pada tanggal 26 Agustus 1988. Tuhan boleh mengizinkan untuk kita mengibarkan bendera kesatuan Gereja Kristen Indonesia. Dan lebih dari itu, saudara, kesatuan ini juga menjadi wujud dukungan kita yang konkret terhadap kerinduan Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 17 bagaimana Yesus berdoa, Ut omnes unum sin, biarlah semua menjadi satu. Dan kita bersyukur boleh menjadi gereja yang menunjukkan kesatuan ini. Walaupun tidak mudah, walaupun tidak gampang, penuh perjuangan, penuh pergulatan, namun kita boleh bersama-sama menyambut doa Tuhan Yesus itu. Biarlah semua menjadi satu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita juga bersyukur bahwa Tuhan terus-menerus memberkati kita dengan segala apapun yang perlu. Baik GKI secara umum, secara keseluruhan maupun di dalam tiap-tiap kehidupan jemaat termasuk kita. Di dalam mengemban tugas pelayanan yang Dia percayakan di tengah segala kelemahan dan keterbatasan. Tuhan boleh memakainya, Tuhan boleh memberkatinya. Sehingga juga ada banyak berkat yang boleh tersalur dari keberadaan dan kehadiran gerejanya, Gereja Kristen Indonesia di tengah-tengah kehidupan ini. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita boleh mensyukuri ini. Dan pada peringatan ulang tahun ini kita mengambil tema gereja yang terus diperbarui atau gereja yang terus membarui diri. Ini diambil dari sebuah moto tentang gereja yang sangat terkenal. Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Gereja yang diperbarui oleh Tuhan akan terus memperbarui dirinya. Gereja itu akan terus bergerak, berubah seiring dengan kehidupan dan zaman yang tidak mandek. Saudara, hal ini penting untuk kita sadari bersama. Sebab kita diutus ke tengah-tengah kehidupan ini dan kita tahu kehidupan ini selalu bergerak. Bergerak oleh perubahan-perubahan yang terjadi. Dan sebagai contoh yang sangat konkret, sekarang masih sedang terjadi begitu jelasnya di depan mata kita. Ketika kehidupan ini, dunia ini bergerak oleh suatu perubahan yang begitu hebat. Ketika pandemi COVID-19 mengubah banyak hal, termasuk gereja dalam segala hal, dengan hati yang penuh bijak, boleh melakukan upaya-upaya pembaharuan dan perubahan-perubahan. Intinya bukan supaya kita menjadi sama dengan dunia, tetapi supaya kita mampu menanggapi, merespon, dan juga memberikan jawaban yang tepat terhadap dunia dan kehidupan dengan kebutuhan-kebutuhan yang terus bergerak dan berubah. Kalau tidak demikian, maka gereja ada tapi tidak mampu untuk berbuat apa-apa.
Kita ada bukan untuk mengambil sebidang lahan dalam kehidupan masyarakat saja. Apalagi kita ada cuma bikin jalur-jalur macet karena banyak mobil dan motor yang parkir dipakai beribadah. Tidak. Kita harus mempunyai arti, kita harus mempunyai makna. Di tengah-tengah hidup dan dunia dengan segala pergerakan dan perubahan-perubahan yang terjadi. Kita terus-menerus berupaya memberikan jawab yang tepat terhadap kebutuhan-kebutuhan. Supaya kita, ibarat dikatakan oleh Yesus, jangan menjadi garam yang tidak ada asinnya. Jangan seperti garam yang sudah tidak punya rasa, sehingga dia ada tapi tak bermanfaat. Sesuatu yang ada namun tak bermanfaat, cuman satu diperlakukan atasnya, yakni dibuang dan diinjak orang. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui tema gereja yang terus membarui diri, maka kita diingatkan sebagai gereja Kristen Indonesia untuk tidak stagnan, untuk tidak berhenti, untuk tidak diam pada satu titik, tapi dengan kepekaan melihat situasi zaman, dan juga dengan segala kebijakan dan kearifan untuk bisa mewujudkan Injil dan kehendak Allah secara konkret, memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, maka GKI ada, tapi juga mampu menjadi berkat. GKI punya arti dan juga punya relevansi yang pas buat hidup dan kebutuhan masyarakat. Saudara, saya ingat dan kita semua kenal Charles Darwin dengan teori evolusinya. Hal yang penting dan menarik dari salah satu kesimpulan Charles Darwin adalah bukan soal manusia itu berasal dari kera. Tapi yang terpenting dan menarik adalah spesies tertentu akan tetap bertahan kalau dia merespon perubahan yang terjadi. Spesies yang tidak mampu merespon, yang tidak mengikuti perubahan yang terjadi, dia akan cepat punah dan hancur. Saya pikir itu bukan hanya berlaku pada teori Charles Darwin, tetapi juga berlaku secara umum termasuk gereja. Gereja akan hancur dan mati ketika gereja tidak menjadi jawaban apa-apa untuk banyak persoalan dan pergumulan masyarakat. Nah, oleh karena itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui perikop yang tidak terlalu panjang ini, di dalam kesempatan yang berbahagia hari ulang tahun ke-32 GKI ini, maka kita diingatkan kembali tentang alasan keberadaan kita, tentang panggilan yang menjadi dorongan untuk kita berkarya di tengah dunia ini. Saudara, di dalam bacaan kita, Matius pasal 16 tadi, Yesus bertanya kepada para murid, kata orang, siapakah anak manusia itu? Siapakah aku ini? Adalah sebuah risiko, saudara, ketika seseorang itu tampil di muka umum, maka dinilai dengan beragam penilaian. Dari mulai penilaian yang menyenangkan sampai penilaian yang menyakitkan. Dari penilaian yang sesuai dengan harapan sampai kepada penilaian-penilaian yang jauh dari harapan. Itu bisa terjadi. Oleh karena itu, kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk menilai diri kita sesuai dengan kemauan kita. Ketika kita tampil di depan umum, orang lain bebas menilai kita apapun penilaian mereka. Dan Yesus menyadari ini. Kata orang, siapakah aku ini? Ada yang mengatakan, engkau itu adalah Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan, engkau adalah Elia. Atau ada juga yang mengatakan, engkau ini adalah Yeremia. Atau salah seorang dari nabi. Saudara, semua penilaian itu penilaian yang luar biasa tingginya. Yesus dilihat sebagai seorang nabi. Bukan sebuah penilaian yang rendah. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, namun demikian penilaian-penilaian itu belum sepenuhnya atau tidak pas dengan siapa Yesus sebenarnya.
Kalaupun orang-orang itu menilai tidak seperti apa yang diharapkan oleh Yesus, biar saja. Sama seperti kita, kalaupun ada orang yang menilai kita dengan kurang baik, ya biar saja. Yang paling penting adalah pertanyaan kedua dari Yesus kepada para murid yang diwakili oleh Simon Petrus. Menurut kamu siapakah aku ini? Lalu mewakili teman-teman yang lain, Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan jelas penilaian ini berbeda. Berbeda sekali dengan penilaian orang-orang yang selama ini menilai Yesus. Atau bagi Yesus, apa yang dikatakan oleh Petrus adalah sebuah penilaian yang tepat. Penilaian yang pas, penilaian yang sesuai. Dan bagi Yesus, jawaban Petrus itu penting. Sebab pengenalan mereka terhadap Yesus, demikianlah juga pengabdian mereka kepadanya. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu setelah mendengar itu, Yesus merespon jawaban Petrus dengan mengatakan, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Berbahagialah engkau sebab bukan engkau yang mengatakan itu, tetapi Bapakku yang menyatakan itu di dalam dirimu. Sehingga engkau sekalipun lemah dan terbatas, namun Bapakku memberikan kekuatan dan memberikan terang di dalam dirimu, sehingga engkau yang lemah dan terbatas mampu menyatakan sebuah pengenalan yang benar terhadap aku. Dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini hal yang penting untuk kita sadari dan hayati sebagai gereja. Bahwa Petrus bukan orang yang hebat. Bahwa Petrus bukan orang yang kuat tanpa kelemahan, tidak. Yesus adalah manusia biasa. Petrus adalah manusia biasa. Namun Bapa memakainya, meneranginya, sehingga yang biasa, yang lemah, yang terbatas itu mampu menyatakan sebuah pengenalan yang benar dan tepat kepada Yesus, yang kemudian berdasarkan pengenalan yang tepat itu, dia diutus untuk menjalankan misi di tengah-tengah dunia ini. Yesus bukan sebatas nabi yang hanya memberitakan, yang hanya mengajarkan tentang keselamatan atau kebenaran. Tapi Yesus adalah juru selamat. Yesus itu sendiri adalah pokok keselamatan. Yesus sendiri adalah penyelamat dunia. Dia datang untuk menyelamatkan dunia ini dari maut. Pengenalan para murid seperti itu menjadi landasan yang kuat untuk Yesus mengutus mereka turut sebagai mitra juru selamat di tengah-tengah dunia ini. Nah, karena itu Yesus masih melanjutkan bahwa kepada Petrus diberikan kunci kerajaan sorga untuk menyatakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan. Mana yang harus diperjuangkan olehnya dan mana yang harus diberantas olehnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kesempatan yang berbahagia ini, maka setidaknya dua hal untuk kita refleksikan kembali dalam perjalanan kita sebagai gereja Tuhan, gereja Kristen Indonesia, baik secara sinode maupun di dalam kehidupan jemaat-jemaat setempat, termasuk kita di tempat ini. Siapakah Yesus menurut kita? Mungkin Yesus saja banyak kita kenal atau kita sapa hanya sebagai pribadi yang memenuhi keinginan dan kemauan kita. Sehingga itu tidak mendorong terlalu kuat untuk kita bisa berbuat banyak bagi masyarakat ini. Yesus lebih kita kenal sebagai pribadi yang hanya memenuhi keinginan-keinginan kita. Tanpa kita menyadari bahwa Yesus yang kita kenal, dialah yang telah mati dan bangkit, yang rela berkorban demi kebaikan dan keselamatan dunia ini. Sehingga ketika kita mengenal dia seperti itu, maka kita di atas Petrus Tuhan letakkan untuk
kita juga diutus menjadi mitra juru selamat Dia di tengah-tengah dunia ini. Gereja Kristen Indonesia yang di dalamnya terdiri dari manusia-manusia dan pribadi-pribadi yang lemah, yang terbatas. Namun Bapakku, kata Yesus, telah menyatakan kuasa dan terangnya kepada yang lemah dan terbatas ini. Sehingga kita Gereja Kristen Indonesia dipakai oleh Dia menjadi mitra bersama dengan gereja-gereja lain tentunya untuk memperjuangkan keselamatan bagi dunia dan masyarakat ini. Oleh karena itu pengenalan kita kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat ini penting. Supaya pengenalan itu tidak membuat kita egois, hanya mementingkan diri kita, hanya mengurusi soal hidup kita, lalu kita tutup mata terhadap orang lain. Kita harus mengenal Yesus sebagai Mesias, juru selamat dunia ini. Supaya pengenalan itu membawa kita kepada perutusan yang sama, menjadi berkat bagi dunia ini. Dan Yesus katakan, aku akan mendirikan jemaatku di atas batu karang ini, dan alam maut tidak akan pernah menguasainya. Gereja banyak tantangan, gereja banyak rintangan, termasuk juga kita Gereja Kristen Indonesia dari segala arah ditantang, ditentang. Tetapi percayalah, sebab ini juga terbukti dalam sejarah perjalanan gereja. Gereja itu ibarat ilalang, semakin dibabat, semakin merambat. Kenapa? Dia tidak akan pernah dilumat oleh alam maut. Karena di balik gereja yang terbatas, yang lemah ini, ada perlindungan yang kuat. Sang Juru Selamat, yang bukan hanya melindungi, tetapi juga mengutusnya untuk menempatkan gerejanya sebagai mitra penyelamat dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tanpa mengurangi rasa bahagia kita atas Dirgahayu ke-32 ini, maka kita diajak untuk tajam melihat konteks kehidupan kita, dunia ini, zaman saat ini, supaya kita juga mempunyai ketajaman untuk peka, melihat dan mengerti kebutuhan-kebutuhan hidup di mana kita hadir di tengah-tengahnya, dan kita juga mempunyai kobaran semangat yang cukup untuk bisa melakukan sesuatu yang konkret. Sebab kita hadir bukan hanya memberitahu tentang keselamatan, bukan hanya mengajarkan keselamatan, tetapi menyatakan sekonkret-konkretnya, sejelas-jelasnya keselamatan itu bagi kehidupan ini dalam berbagai macam bentuk dan wujudnya. Entah kehidupan yang sedang diperhadapkan dengan masalah kemiskinan dan ekonomi. Ini kebutuhan zaman kita saat ini. Gereja tidak boleh tinggal diam. Gereja harus peka melihat ini. Entah juga ketimpangan sosial yang menampilkan wajah kehidupan sosial begitu menyeramkan. Gereja juga harus peka melihat kepentingan-kepentingan sosial ini. Bagaimana gereja terpanggil untuk merias dan menata kembali supaya wajah kehidupan sosial kita menjadi penuh dengan daya tarik, penuh dengan kedamaian, dan penuh dengan kehidupan bersama yang begitu indah. Dan juga saudara, kehidupan kita diperhadapkan dengan bahaya yang terkait dengan moralitas. Baik kaum muda dan seluruh orang dalam hidup ini diperhadapkan dengan masalah moral. Orang bisa dibuat menjadi busuk oleh moralitas yang buruk. Karena itu kepekaan kita mendorong kita, kehadiran kita menjadi agen-agen moralitas yang baik. Nilai-nilai etis, supaya dengan demikian kita bukan hanya berbicara tentang keselamatan, tapi sama seperti Yesus Sang Mesias, Dia menyatakan keselamatan itu di dalam kehidupan ini, di dalam dunia ini, di dalam zaman ini. Dari pemahaman itu maka saudara, kondisi pandemi COVID-19 bukan menjadi sesuatu yang begitu buruk sehingga kita harus kutuki.
tetapi juga ini menjadi sebuah perubahan zaman yang harus mendorong kepekaan kita untuk melihat kebutuhan-kebutuhan penting dari hidup ini, supaya kita hadir dan memberikan jawaban-jawaban yang tepat atas kebutuhan dari situasi di tengah pandemi COVID-19 ini. Maka dengan demikian, Gereja Kristen Indonesia, baik secara keseluruhan maupun kita, jemaat-jemaat lokal, jemaat-jemaat setempat, ataupun anggota-anggota jemaat dan simpatisan, kita boleh menjadi pribadi dan persekutuan yang hadir secara bermakna dan juga hadir mampu untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan di sekitar kita. Sebab itulah dunia di mana Tuhan mengutus kita. Maka jadilah berkat dan biarlah kita boleh menjadi perpanjangan tangan Sang Juru Selamat bagi dunia ini. Maka dengan demikian, maka kita menjadi gereja yang terus menjadi berkat dan senantiasa kontekstual buat hidup dan sepanjang zaman. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari saudara-saudara kita tundukkan kepala dan kita menaikkan syafaat-syafaat kita. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa bahwa pada saat ini kami boleh merayakan kasih dan kebaikan-Mu terhadap Gereja Kristen Indonesia sebagai umat yang boleh Tuhan percayakan untuk suatu misi dan tugas panggilan yang mulia di tengah dunia ini. Engkau telah bersama gereja-Mu di dalam meniti dan menata hidupnya, sehingga boleh menyambut panggilan-Mu untuk bersatu sebagai alat di tangan Tuhan, menyatakan karya keselamatan bagi dunia yang Engkau kasihi. Karena itu kami bersama-sama memohon berkatilah senantiasa di dalam hidup, perjalanan, dan tumbuh kembang gereja-Mu, Gereja Kristen Indonesia di seluruh arah sinode yang ada, supaya kami boleh semakin dimampukan oleh Tuhan, sekalipun di tengah segala keterbatasan dan kelemahan kami, namun Engkau memberikan cahaya kekuatan bagi kami untuk kami terlibat sebagai mitra juru selamat-Mu di tengah dunia ini. Kami berdoa ya Bapa, berkatilah supaya Gereja Kristen Indonesia sebagai gereja-Mu boleh terus membarui diri, menyambut dan menanggapi kehidupan zaman dan dunia ini dengan segala kebutuhan-kebutuhan dan juga dengan segala pergumulan-pergumulan yang perlu untuk diresponi dan dijawab oleh kehadiran gereja-Mu. Supaya dengan pertolongan-Mu, Gereja Kristen Indonesia menjadi gereja yang semakin bermakna dan menjadi gereja yang semakin relevan, menjadi sumber-sumber berkat keselamatan bagi dunia dan kehidupan ini. Maka berkatilah juga seluruh gereja-Mu, jemaat-Mu, Gereja Kristen Indonesia di berbagai tempat,
termasuk di tempat ini Jemaat GKI Sutopo. Berkatilah kami semua di dalam segala karya dan pelayanan kami, supaya kami juga di dalam lingkup kami boleh mempersembahkan sesuatu yang terbaik untuk mewujudkan panggilan penyelamatan-Mu bagi dunia di mana Tuhan mengutus kami. Berkatilah gereja-Mu dimanapun berada, supaya kami juga boleh menjadi gereja yang mampu untuk bermakna dan relevan bagi setiap zaman dan kebutuhan yang ada. Kami berdoa juga ya Bapa, maka berkatilah Gereja Kristen Indonesia dengan segala kegiatan-kegiatannya, dengan segala keterlibatannya, proyek-proyek kemanusiaan dimanapun dibuat, baik di negeri ini maupun juga kiprahnya di tengah-tengah dunia, supaya kami melalui pertolongan Tuhan semakin hari semakin menjadi berkat, dan kehadiran kami sungguh menjadi kehadiran yang memberikan pengharapan bagi banyak orang. Kami juga pada saat ini mau berdoa untuk bangsa kami, negeri kami, dan kami juga bersyukur bahwa tanggal 17 Agustus yang lalu kami boleh merayakan hari ulang tahun ke-75. Tuhan juga yang menyertai perjalanan hidup bangsa ini dengan segala lika-likunya, dengan segala gumul juangnya, dengan segala harap dan rintangannya. Tuhan, Engkau bersama dengan para pemimpin kami, Engkau bersama dengan rakyat dan seluruh masyarakat negeri ini, untuk dalam satu hati dan satu rencana baik buat bangsa kami boleh menyingsingkan lengan baju, dan boleh memberikan dan mempersembahkan yang terbaik buat negeri tercinta ini. Perjalanan hidup bangsa ini masih panjang, dan juga rintangan yang dihadapi masih berat, namun kami tidak ragu, karena kami percaya negeri ini bukan ada di tangan para pemimpin kami semata, tetapi juga Engkau dengan segala kekuatan, kasih dan sayang-Mu atas bangsa ini akan bersama dengan kami, melingkupi, menaungi, dan juga memberkati para pemimpin kami menjadi pemimpin-pemimpin terbaik, dan memberkati kami sebagai rakyat dan masyarakat menjadi rakyat masyarakat yang terbaik buat suatu negeri yang indah, yang menjadi harapan kami bersama, Indonesia yang makin maju. Kami berdoa ya Bapa untuk kehidupan kami, warga jemaat-Mu di GKI Sutopo, baik di induk maupun bakal jemaat dan juga di pos. Tuhan berkati agar kami senantiasa ada di dalam kasih dan pemeliharaan-Mu. Kami boleh senantiasa merasakan bahwa Tuhanlah juru selamat yang melingkupi kami. Karena itu biarlah dari mulut kami yang terbatas, kami boleh tetap mempunyai pengakuan bahwa Engkau adalah Mesias, supaya dimanapun kami menjalani hidup ini, kami teringat Tuhan memanggil kami untuk menjadi para penyelamat sejauh yang Tuhan izinkan untuk kami lakukan, lewat pertolongan, lewat uluran tangan kami, dan lewat cinta kasih sejauh yang dapat kami wujudkan. Karena itu berkatilah kehidupan kami. Berkatilah keluarga kami masing-masing, berkatilah pekerjaan kami, juga berkatilah kami dalam pergumulan masalah, dalam pergumulan sakit penyakit, dan juga dalam berbagai hal yang memberatkan hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak jauh. Engkau bersama dengan kami, menyertai dan memberkati kami, sehingga kehidupan yang Tuhan rentangkan di depan kami, boleh kami tapaki dalam suatu keyakinan yang memberikan kekuatan bahwa Tuhanlah sumber pertolongan kami. Ya Bapa di dalam sorga, kami juga mau berdoa untuk situasi saat ini, di mana pandemi COVID-19 masih belum reda. Segala efek dari virus ini masih menimbulkan banyak permasalahan, dan bahkan korban-korban bertambah banyak. Namun kami bersyukur ya Bapa, ada titik terang yang boleh Tuhan hadirkan, di mana upaya-upaya medis dan pihak-pihak terkait untuk menemukan vaksin yang tepat dan bermanfaat. Biarlah itu sungguh ya Bapa Engkau berkati,
agar mampu mengendalikan, meredakan, dan dapat membebaskan masyarakat ini dari momok yang menakutkan pandemi COVID-19. Kami yakin dan percaya ya Bapa, Engkau terus bersama dengan kami semua, dengan bangsa ini, dengan seluruh bangsa di dunia untuk menjaga dan melindungi kesehatan yang Tuhan karuniai. Terima kasih ya Bapa di dalam sorga. Kami boleh mensyukuri semua anugerah dan kebaikan-Mu. Dan kami mau mempersembahkan kembali hidup kami bagi dan untuk kemuliaan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, ketika kita tertuju kepada Tuhan, maka hidup menjadi ungkapan syukur yang tak berkesudahan. Uang yang kita kumpulkan menjadi persembahan syukur yang memuliakan namanya. Sebagai nas firman Tuhan dari Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Puji Raja Surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya, puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Bagai Bapa yang penyayang, siapa kita Ia tahu, tangan kasih-Nya menatang di tengah bahaya maut. Puji Dia, puji Dia, kasih-Nya seluas laut. Sujudlah hai bala surga, abdi Allah terdekat, turut bintang bulan surya, tiap waktu dan tempat. Puji Dia, puji Dia, sumber kasih dan berkat. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Ya Allah, sumber berkat dan anugerah bagi kehidupan kami. Puji dan syukur ya Bapa, kami haturkan kepadamu atas berkat yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Atas kesehatan, atas rumah tangga, atas pekerjaan, atas usaha yang telah Tuhan berikan kepada kami. Bapa, jika saat ini kami datang membawa persembahan sebagai ungkapan syukur kami, kiranya Tuhan berkati sehingga ungkapan syukur kami boleh berkenan di hadapan-Mu dan Tuhan terima ya Bapa.
Bapa. Berkati juga tangan-tangan yang dipercaya untuk mengolah persembahan ini ya Bapa, sehingga persembahan ini dapat dipakai untuk pelayanan GKI Sutopo ini ya Bapa, maupun lingkungan sekitarnya ya Bapa. Bapa, inilah ungkapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Putramu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berderap satu menjadi gereja yang terus membarui diri, agar melalui gereja dunia beroleh berkat. Berderaplah satu, bertegap langkahmu, junjunglah panggilannya, perjuangkan kasihnya, bergandengan erat, rintanganmu berat, untuk masyurkan berita perdamaian kekal. Kristus adalah kepala gerejanya, Roh-Nya pun tetap membimbing umat-Nya. Berbarislah utuh, bersatulah teguh, hai seluruh gereja Kristen Indonesia. Majulah serentak dengan langkah tegak dan berdoa berkarya dalam hidup semesta. Dengan iman teguh, kerahkan dayamu, kebenaran wujudkan demi sesamamu. Kristus adalah kepala gerejanya, Roh-Nya pun tetap membimbing umat-Nya. Berbarislah utuh, bersatulah teguh, hai seluruh gereja Kristen Indonesia. Saudara umat yang dikasihi Tuhan, selalu membarui diri, itulah cara kita sebagai gereja Tuhan untuk tetap relevan menjawab panggilan kita di dunia. Ya Bapa, perbarulah kami. Untuk terus memberi arti, kita perlu beradaptasi dengan situasi dan bersinergi dengan segenap potensi. Ya Kristus, mampukanlah kami. Tidak ada perubahan yang murah, tidak ada pencapaian yang diperoleh dengan mudah. Ya Roh Kudus, tolonglah kami dalam mewujudkan seluruh tekad kami. Saudara, kini kembalilah ke dalam hidup dan panggilan saudara dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Atas nama Majelis Jemaat, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Vince Perin Markus, dan juga kami sampaikan terima kasih kepada song leader, organis, juga multimedia. Selamat hari ulang tahun GKI yang ke-32 dan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.